Recording in progress. Baik, kita akan lanjutkan ya materi kita di mekanika tanah. Kita akan lanjutkan membahas konsep dasar dari aliran air tanah ya. Oke, kalau kita tinjau kembali tanah itu, saya akan tuliskan secara umum ya. Tanah itu adalah mungkin kita sebut sebagai massa dari partikel yang memiliki rongga atau katakanlah pori-pori ya, yang dia saling berhubungan. Ya. Saling berhubungan. Nah, karena dia saling berhubungan, maka air dapat mengalir di antaranya ya. Nah, jalur air itu bisa jadi memang dia berliku-liku ya. Kalau kita lihat yang biru ini ya, ini yang biru nih. Nah, ini adalah katakanlah aliran air yang sebenarnya ya. Jadi dia akan melewati banyak rintangan ya. Nah, kalau di video sebelumnya maka ketika ada banyak rintangan maka akan terjadi banyak sekali kehilangan hydraulic head ya, atau H. Dia akan menghasilkan delta H ketika ada banyak rintangan yang terjadi selama proses aliran air tanah. Oke. Laju aliran air tanah itu sendiri dia merupakan fungsi dari distribusi ukuran butir tanah ya. Artinya ketika tanahnya granular kemudian agak besar ukurannya seperti pasir, maka mereka akan lebih mudah untuk masuk di antara pori-pori. Sebaliknya ketika tanahnya halus seperti tanah lempung, ukuran partikelnya mungkin di angka mikron gitu, pori-porinya sangat kecil, maka dia akan lebih sulit untuk mengalir ya. Oke, di antara terminologi yang penting dalam hal ini ada yang namanya H atau coefficient of permeability. Koefisien permeabilitas. Ini beberapa referensi menuliskan berbeda ya, ada yang menuliskan K besar, ada yang menuliskan K kecil gitu ya. Tapi nanti mungkin akan dijelaskan di topik selanjutnya ya. Nah, koefisien permeabilitas ini memiliki satuan yang sama dengan satuan kecepatan. Jadi bisa saja satuannya katakanlah cm per second atau mungkin milimeter per second ya. Nah, ini menunjukkan seberapa tahan tanah terhadap aliran air ya. Oke. Nilai K ini secara umum jika dirumuskan ini bisa kita tulis sebagai K kecil dikalikan rho air dikalikan gravitasi dibagi dengan nilai viskositas ya. Sehingga kalau ditanyakan apa saja yang mempengaruhi
permeabilitas atau koefisien dari permeabilitas, maka kalau disimpulkan maka ada 4 hal ya. Yang pertama tentu saja yang mudah adalah percepatan gravitasi, yang ini memang akan sama saja untuk setiap uh, unsur yang masih ada di bumi ya, percepatannya mungkin mirip-mirip. Yang kedua adalah nilai densitas ya, nilai densitas. Ini bisa saya hapus dulu kayaknya ya. Intinya densitas, kemudian K ini. Nah, ini K ini adalah permeabilitas itu sendiri ya, kemampuan material dalam mengalirkan air. Sehingga tergantung dari sifat butiran dari tanah itu sendiri. Itu nilai K ya. Dan yang terakhir adalah mu ya. Mu itu adalah koefisien dari kekentalan. Ya. Maka koefisien permeabilitas itu dia dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada di sini ya. Oke. Koefisien permeabilitas itu dikemukakan pertama kali oleh Henry Darcy ya, seorang ahli hidrolik dari Prancis ya, pada sekitar tahun 1856, yang dia melakukan penelitian sederhana terkait aliran air dalam media berpori ya. Nah, nilai dari koefisien permeability ini beragam ya nilainya. Sorry. Ini mungkin salah satu contoh nilai-nilai yang menjadi patokan. Meskipun ini tidak selalu begini nilainya ya, jadi biasanya interval, tapi ini bisa menjadi salah satu rujukan untuk memasukkan nilai permeabilitas, koefisien permeabilitas. Oke. Jadi salah satu ciri dari aliran air tanah itu adalah pergerakannya sangat lambat ya. Jadi kalau kecepatannya mungkin ada di kisaran ya kurang lebih mungkin 0,6 meter per second ya. Sehingga ketika dihitung menggunakan velocity head yang muncul di persamaan Bernoulli ya, V kuadrat per 2G. Ini kalau dihitung mungkin kisaran 5 kali 10 pangkat min 6 meter. Jadi sangat kecil ya. Sangat kecil. Sehingga biasanya nilai dari velocity head karena sangat kecil itu biasanya diabaikan. Ya. Kembali lagi saya menyampaikan ini agar tahu bahwa sebenarnya yang menjadi pertimbangan kita seharusnya tidak hanya elevation head dan pressure head, tetapi ada juga velocity head ya. Tetapi karena memang sangat kecil nilainya sehingga dia diabaikan ya, karena kalaupun ikut dalam perhitungan itu tidak terlalu signifikan. Sehingga saya ulang lagi, kalau ada yang tanya apa rumus dari hydraulic head, itu adalah penjumlahan dari elevation head ditambah dengan pressure head. Ya. Elevation head lambangnya adalah Z, dan ini pressure head adalah tekanan air pori dibagi dengan gamma dari air, unit weight of air ya. Oke, kalau kita lihat dari gambar ya, saya akan menambahkan gambar baru. Oke,
Ini gambarnya saya pindahkan dulu. Ini ya, ini adalah gambarnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa air di sini meskipun ada di titik A itu ada di bawah ya, dan titik B ada di atas, tetapi hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai hydraulic head di titik A itu kan terdiri dari dua unsur. Unsur pertama adalah unsur ini elevation ya, ini adalah ZA, dan yang kedua adalah unsur tekanan. Nah, tekanan ketika dihitung dia nilainya adalah U per gamma W. Nah, ketika dijumlah tekanan dan elevation ini, ternyata nilai H-nya ini kalau dikeferenkan dengan gambar sepanjang ini. Sementara HB meskipun titiknya ada di atas dari A, ketika dijumlahkan elevation dan pressure-nya, ini hanya sampai sini. Sehingga apa? Sehingga HA itu ternyata lebih besar dari HB ya. Artinya apa? Air itu kaidahnya adalah akan mengalir dari hydraulic head yang lebih tinggi menuju hydraulic head yang lebih rendah, sehingga arah alirannya A ke B ini adalah begini ya, ke arah atas seperti itu ya. Inilah yang kita sebut ya sebagai eh, hydraulic gradient atau gradient hidrolik ya. Gradient hidrolik ini didefinisikan sebagai nilai head loss-nya, atau kita kalau di sini adalah selisihnya ya, HA dikurangi HB dibagi jarak antara dua titik. Ya, kalau karena ini titiknya A dan B, di sini dituliskan ini adalah jaraknya L ya, maka gradien hidrolik itu rumusnya HA min HB dibagi dengan L. Kenapa kemudian HA dulu yang ditulis? Karena HA lebih besar dari HB. Oke ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang kemudian dilanjut oleh Henry Darcy untuk menentukan berapa atau bagaimana hubungan ya. Jadi Darcy itu dia menentukan hubungan antara kecepatan dan gradien hidrolik pada media berpori. Ternyata Darcy itu menemukan bahwa hubungan antara kecepatan dan gradien hidrolik itu dia berbanding lurus ya, berbanding lurus. Jadi seperti ini. Nah, agar mendapatkan nilai absolut, maka Henry Darcy menemukan ada satu koefisien yang perlu dikalikan agar mendapatkan hubungan keduanya itu menjadi nilainya absolut ya, yaitu dengan mengalihkan dengan K ya, koefisien dari permeabilitas. Seperti itu. Sehingga ketika kecepatan air itu rumusnya seperti ini ya, jika ditanyakan debitnya itu cukup dikalikan antara kecepatan dengan luas dari penampang ya. Oke ya, jadi kecepatan
air pada media berpori itu adalah perkalian antara koefisien permeabilitas yang ini cm per second dan gradien hidrolik yang dia tidak memiliki dimensi ya. Jadi tidak punya satuan ya. Oke. Hukum Darcy ini ya dia berlaku pada aliran yang laminer ya. Kalau belajar mekanika fluida, setidaknya ada dua jenis ya, dua jenis aliran air ya. Ada yang kita sebut sebagai aliran laminer atau laminar, dan ada juga yang kita sebut sebagai aliran turbulen. Ya. Nah, hukum Darcy ini hanya berlaku pada kondisi laminer, ya. Dia hanya berlaku pada kondisi laminer. Ya. Jadi pada kondisi yang turbulen, hukum Darcy tidak dapat digunakan ya dalam perhitungan. Ya. Kalau di ilustrasikan, ini saya tambahkan lagi gambar. Mana ya? Mana ya? Ini ya. Saya langsung di sini aja ya. Nah, batasan berlaku hukum Darcy itu, ini saya kira sudah kalian pelajari di mata kuliah sedimentologi ya. Kita punya hubungan antara specific discharge dengan bilangan Reynolds ya. Dan hukum Darcy hanya berlaku pada kondisi laminer saja. Pada kondisi ini ya, ini valid. Dan ini dia cenderung tegak lurus ya. Jadi membentuk garis linear sehingga kalau diperumum lagi ini Q itu atau dalam hal ini kecepatan itu adalah K kali delta H per L pangkat M. Dan M hanya berlaku untuk nilai sama dengan 1 ya. Jadi berlaku ketika M-nya hanya bernilai 1. Oke, seperti itu ya untuk hukum Darcy. Dan ini setelah pertemuan ini berarti kita sudah memahami dua rumus yang menjadi governing equation dalam aliran air tanah. Ya, rumus yang pertama adalah persamaan Bernoulli, dan yang kedua adalah hukum Darcy itu sendiri ya. Seperti itu saja untuk tayangan slide yang hari ini. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya.